Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam ajma'in, amma ba'd. Jamaah Qiyamul Ramadan yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah selesai melaksanakan sholat Qiyam Ramadan atau yang sering kita kenal dengan sebutan sholat tarawih. Dan pada malam hari ini adalah pada malam yang ke-23, di mana sesuai dengan urutan atau susunan huruf, maka pada malam hari ini kita berada di huruf terakhir daripada kehidupan kita, yaitu berada pada huruf lam. Lam artinya maha halus. Kita inilah yang disebut dengan maha halus kada kelihatan, tapi kita justru melihat yang tampak hanya diri kita, padahal kita ini lam. Lam itu artinya maha halus. Halus saja kali dilihat, apalagi maha halus kada kelihatan. Tapi nang kada kelihatan inilah nang kada pinandu lawan diri nang melihat seorang, karena ada pada huruf lam. Susunan huruf di dalam diri kita ini adalah 12 huruf. Kebetulan huruf yang berakhir pada diri kita ini ada 3 huruf, dari huruf fa, qaf dan lam. Jadi qaf, qaf dan lam. Artinya apa? Berdasarkan surah Al-Waqiah, bahwasanya keadaan hamba dalam kembalinya nanti kepadamu, ujar Tuhan, dengan 3 kelompok atau dengan 3 sebab atau dengan 3 cara. Golongan yang pertama, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ini hurufnya adalah huruf qaf. Qaf artinya dalam kekuasaanku. Maka apa yang dimaksud dengan huruf qaf? Qaf ini barang siapa yang dirinya yang halus tadi, kita semua. Artinya ia kada melihat akan dirinya, tapi ia melihat akan Tuhannya. Itu maksudnya. Maka nantinya kembalinya kepada Tuhan ini adalah tergolong kepada orang-orang yang lebih dahulu mendekat kepadaku. Tepatnya fi jannatin na'im, jadi surga tanpa hisab. Jadi amalannya itu jangan melihat akan yang ada, akan yang terlihat, akan yang terdengar. Jadi prinsip hidup kita ini jangan lagi melihat apa yang kita lihati. Kenapa? Karena apa yang kita lihati kadang kala dihindari, pasti terlihat. Itu kadang kala dihindari. Justru karena pasti terlihat, ujar Tuhan, jangan dilihati. Contohnya kayak apa? Apabila kita melihat kelakuan seseorang, maka yang dilihati kelakuannya saja. Bila melihati kelakuannya, maka akan ada hasil. Hasil penglihatannya ada 2, bisa baik, bisa buruk. Ia akan melihat judul kelakuan orang itu kelakuan yang baik. Ia akan melihat kelakuan orang itu kepada kelakuan yang buruk. Makanya ada baik, ada buruk. Ternyata ada pada pikiran kita. Makanya itu jangan dilihat. Jadi bila kita melihat kelakuan orang, lihatlah akan aku. Akan aku itu siapa? Siapa yang mengolah kelakuannya. Itu maksudnya. Kemudian
Kalau orang itu bakal lakukan baik, melihat akan Tuhan, apakah kadang menuduh Tuhan yang bakal lakukan? Kalau kita kadang menuduh Tuhan yang bakal lakukan, terus siapa yang bakal lakukan? Kalau ada yang bakal lakukan selain Tuhan, berarti orang itu harap pada Tuhan. Kadang akan mati orang itu, karena kalau bakal lakukan seorang tanpa Tuhan. Kalau kita tuduh lagi seperti itu, artinya bahwasanya apa yang kita lihat kembalikan, sandarkanlah, bukan menuduh kelakuan Tuhan, tapi sandarkanlah. Nah, itu maksudnya. Itu bila kita kawal amalan itulah yang disebut dengan huruf. Ini kayaknya orang-orangnya, golongannya adalah masuk surga tanpa hisab. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan kanan, orang yang menerima catatan amalnya. Ini kayaknya dihisab karena ditimbang. Nah, jadi kita golongan mana kita masuk, kita seorang yang tahu. Kenapa dia bukan kita seorang yang tahu ikro kita. Ujar Tuhan, hisablah, bacalah dirimu sendiri, kira-kira golongan mana kita. Apakah kita golongan orang-orang yang kada pernah melihati akan keburukan, kada pernah melihati akan kebaikan, kada pernah kita melihati, dalam artian ketika kita melihat sesuatu tidak membuat sangka-sangka lagi. Nah, itu maksudnya. Kalau golongan kanan, orang yang menerima catatan amalnya dihisab. Contohnya kayak apa? Ina sabrahiyah, ina sawat, ina puasa, zakat dan sebagainya, karena disuruh Tuhan. Jadinya menggawi sabrahiyah itu karena disuruh Tuhan. Nah, kan kedua harus toh, ina kaina menerima catatan amal. Karena nang menganggap bagawian tadi dengan dasar hukum disuruh Tuhan, diupah Tuhan. Upahnya apa? Pahala. Bila kada menggawi diupah juga sama. Sesungguhnya kita lawan Tuhan itu bagawi tetap diupah. Bagawi diupah, kada bagawi diupah. Bila menggawi diupah pahala. Bila kada menggawi diupah dosa. Kan upah juga sama pada berupah. Ini nang catatannya kena nang akan ditimbang barat ke kanan. Umpama barat ke kanan surga, bilainya barat ke kiri neraka. Itu. Kemudian setelah ditimbang barat ke surga, masuk surga, pasti kayaknya selamat di surga, belum tentu. Karena di surga, kayaknya akan ditanya lagi, kenapa engkau masuk surgaku? Karena aku banyak pahala. Nah, ini adalah akan dicabut lagi, dikeluarkan lagi dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka karena merasa banyak berisi pahala. Puji Tuhan, ternyata selama engkau hidup, engkau hanya mengejar upahmu. Jangan bahasa manusia, duitku aja. Akunya ada, itu sama itu. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab. Jadi yang tanpa hisab ini ada dua golongan. Golongan pertama tanpa hisab, golongan ketiga tanpa hisab. Cuma bedanya arahnya. Golongan pertama surga tanpa hisab, golongan kedua apa? Golongan kedua golongan kanan, yang ditimbang, yang dihisab, yang dihitung dahulu. Golongan yang ketiga tanpa hisab masuk neraka. Makanya huruf lam. Lam ini makhluk halus. Setiap kehidupan menuduh nang melihat aja, menuduh nang dirasa, menuduh nang didengar. Itu enak. Makanya hurufnya adalah lam. Ini panantu kayak mana arahnya. Kita ini belum mati sudah tahu adakannya di mana. Surgakah neraka tahu sudah adakannya. Karena kita berilmu akan apa aja. Setiap orang akan mati itu belum mati sudah diperlihatkan Tuhan yang disebut dengan jamaratul maut. Sudah diperlihatkan Tuhan tuh, ya Tuhan wadah engkau. Itu jadi kalau ada
yang menjelaskan bila hendak masuk surga mati dahulu. Ternyata prosesnya sebelum mati sudah diperlihatkan tempat kita. Bahkan sesudah mati pun kita akan diperlihatkan lagi. Mulai nafas keluar pada tubuh, kita sudah menghadapi 3 pertanyaan. Ketika kita diletakkan di pemandian menghadapi 3 pertanyaan. Ketika kita di kapal menghadapi 3 pertanyaan. Ketika kita ingin disolatkan akan menghadapi 3 pertanyaan. Jadi kita membayangkan namun kita mati. Jalan mati kita ada suasana yang di masjid, di langgar, di mana-mana ada sembahyang. Bila ia mati kader jadi imam. Kenapa? Ceknya karena orang mati tidak pasti paling depan andakannya. Tuh orang mati kalah imam. Tuh karena orang mati. Saat kita terbujur kaku di muka kita dihadap. Nah, imam menyembahyangan ayat hanya berucap ujar imam Allahu Akbar. Itu imam menyembahyangan ayat. Jadi ujar malaikat, apa bekal engkau dibawa kasih? Ternyata ada samo. Karena ada samo ujar Tuhan, disitulah tempat engkau. Jadi mayat yang disambahyangkan itu karena melihat yang pertama ditakuni membawa apa ikam kasih ini ya malaikat. Dosa pahala. Ternyata ada membawa napa-napa. Nah, dia malaikat aku menunjukkan wadahnya lah ya. Wadahnya apa tuh ya? Nah, wadahnya. Saat itulah mayat tersiksa juga, mayatnya disiksa. Makanya orang berulang film sinetron tuh kenapa ada mayat ngerahatan bisa bayangkan tuh hidup bergerak karena dia diperlihatkan di mana tempat akhirnya. Itu karena sebabnya. Makanya di bulan Ramadan ini kesempatan kita dari setahun cuma sebulan supaya kaidah kita mati jangan tersiksa. Ini baru di dalam kubur lagi mati aja tersiksa sudah, apalagi di dalam kubur mati tersiksa aja. Mati tersiksa yaitu pertanyaan-pertanyaan kada kawan dijawab. Itu kena gara-garanya. Jadi di Ramadan inilah kenapa kita tadi selalu membawakan surah Al-Fatihah, karena kita menyaksikan bahwasanya kita sedang disaksikan oleh para malaikat dan roh. Tahulah kita mendudukan di langgar. Mendudukan di langgar ini sedang disaksikan oleh arwah kuitan kita, oleh arwah mama kita, oleh arwah nenek kai dan keluarga kita menyaksikan sebenarnya. Kita benar kita melihat orang menyaksikan laksana saikong di dalam banyu, saikong di darat sama ada kawan melihat, padahal yang di dalam banyu melihat ke atas. Jadi karena ada roh jiwa arwah witan, jiwa atau arwah paninian pakaian keluarga ia terisak menangis. Kenapa? Aku yang kalanggar uli hati kada ada anak cucuku hadir di langgar, terisak menangis. Jadi apa? Saatnya kita ini menunjukkan bakti kita kepada arwah-arwah keluarga kita di 10 malam terakhir ini. Kesempatan dari 12 bulan 10 malam ya Tuhan menyuruh 10 malam ya Tuhan menunjukkan bakti kita kepada arwah-arwah kita. Kemudian di dalam sebuah hadis di sini
dari Ar-Raji dari Nabi ia bersabda, yang artinya apabila fajar terbit pada malam qadar, pada malam qadar itu artinya 10 malam terakhir, maka memanggillah malaikat Jibril. Malaikat Jibril memanggil. Pokoknya bilanya maghrib kita berbuka puasa, malaikat Jibril memanggil, wahai sekalian malaikat. Maka berkata malaikat Israel. Malaikat Israel ini bawahan daripada malaikat Jibril. Jadi Jibril ini itu adalah atasan kabaknya, atasannya, pimpinannya itu adalah malaikat Jibril. Bawahannya, wakilnya adalah malaikat Israel. Ujar Israel, apa yang harus kami sampaikan pesan-pesan Allah pada umat muslim pada malam ini, khususnya bagi umat Muhammad. Ujar Israel, wahai Jibril, ujar Israel deh, apa yang aku sampaikan ya lawan umat muslim. Ujar Jibril, Allah menghendaki hambanya selalu bersama rahmatnya dan memaafkan segala kesalahannya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, ini yang hadir dan 10 malam qadar ini upahnya. Langsung Israel lawan Jibril langsung. Jadi ujar Jibril, aku membicarakan pasal Tuhan. Ujar Tuhan, nang orang-orang yang hadir di malam qadar, 10 malam qadar, aku bersamanya dengan rahmatku, aku memaafkan segala kesalahannya. Nah, yang pertama tadi, aku ya Tuhan bersama dengan rahmatku lawan orang yang hadir nang beribadah di malam 10 terakhir. Rahmat itu artinya rahmat lah. Rahmat ini di atas pada ampunan, pada di atas. Artinya ampunan ini kita mengacu kepada kesalahan. Tapi kalau rahmat ini final, nang banyak pahala, nang banyak dosa, kuncinya di rahmat. Orang nang banyak dosa diampuni belum tentu dapat rahmat. Tapi apa? Apabila orang mendapatkan rahmat, ada lagi bicara dosa dan pahala. Nah, jadi orang yang hadir di 10 malam terakhir, aku bersamanya dengan rahmatku ya Tuhan. Kemudian aku memaafkan segala kesalahannya. Mana? Kayak apa kita sampai sebulan banyak ada usaha kita menghitung yang baiknya, anggap aja salah sampai sebulannya, ku ampuni ya Tuhan, ku maafkan kesalahannya. Kemudian ujar Tuhan, karena inya salah selama sampai sebulan ini bisa, tentunya inya banyak dosa, maka ujar Tuhan, aku mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, apalagi kesalahan dimaafkan, dosa diampuni, dapat rahmat. Cuma ujar Tuhan, ada 4 golongan yang kadakawa ku berikan rahmatnya, kadakawa ku maafkan salahnya, dan kadakawa ku ampuni dosa-dosanya. Siapa yang 4 orang nih? Yang pertama, bagi orang yang peminum, suka mabuk-mabukan, tuh mabuk aja, karena awal dapat jatahnya. Ada Allah pun dia Tuhan sudah kusuruhan 10 malam barangnya Tuhan jangan minum dulu, tetap dilakukannya. Nah, karena yang ada dapat kita itu. Yang kedua, ujar Tuhan, bagi orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Nah, durhaka kepada kita itu kan dapat biar sampai yakin. Kalau dapat artinya durhaka dalam sembahyang yang membawa kedurhakaan. Yang ketiga, bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Silaturahmi dengan silaturahim di mana bedanya? Kalau silaturahim ini bakal warga, saudara.
badang sanak, basa pupu dan sebagainya, diputus silaturahimnya. Kada bataguran lagi sambayang puasa itikaf, tapi memutus silaturahim tak dapat jatahnya juga. Kemudian yang dapat bagi orang yang tidak bertegur sapa terhadap saudaranya lebih dari 3 hari. Nah ya kita dulu lebih 3 hari apa-apa. Nah jadi makanya di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk mengoreksi segala kesalahan-kesalahan kita. Dan pada malam kejadian Lailatul Qadar, seorang yang bernama Nabi Musa pun pernah bertanya, lalu Tuhan, ujar Nabi Musa, ya Allah, aku ingin dekat dengan Engkau. Ini sumber hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi berkisah lawan Nabi Musa ketika Nabi Musa bermunajat dan menyampaikan 6 macam keinginannya lawan Tuhan. Ujar Nabi Musa, Tuhan, aku ada 6 keinginanku. Itu disebut munajat Nabi Musa. Ujar Nabi Musa lawan Tuhan, ya Allah, aku ingin dekat dengan Engkau. Dijawab oleh Tuhan. Ujar Tuhan, dekat denganku hanya untuk orang yang bangun pada malam Qadar. Nah, jadi akan guring aja mulai bah maghrib sampai subuh, parai jauh lawan Tuhan. Kemudian, ya Allah, aku menghendaki rahmat Engkau. Rahmat ini kan di atas pada ampunan final. Ujar Tuhan, rahmatku adalah untuk orang yang menyayangi dan membantu terhadap orang miskin pada malam Qadar. Makanya berbuat kebaikan di 10 malam ini luar biasa. Rahmatnya dijamin pasti dapat. Kayak apa caranya kita saling membantu terhadap sesama. Jadi kita rancang-rancang berbuat. Membantu itu kan harus lawan duit, lawan tenaga dengan pikiran dan sebagainya. Saran itu termasuk membantu. Kemudian ujar Nabi Musa, ya Allah, aku ingin dapat melalui titian Siratal Mustaqim dengan cepat. Nabi Musa aja hendak laju berjalan di titian Siratal Mustaqim. Nabi Musa tuh, kita ada semua memohon kayak itu lawan Tuhan, ya Allah, mudahan aku catat melalui Siratal Mustaqim, kada gugur. Nabi Musa memohon, ujar Tuhan, kecepatan dalam melalui sirat adalah bagi orang yang mau bersedekah pada malam Qadar. Makanya bagus. Makanya kita menyelenggarakan infak Ramadan dan infak Lailatul Qadar. Kita keluarkan di malam Qadar. Jadi bagus orang yang mau bersedekah kan dia harus duit juga, tenaga termasuk juga bersedekah. Jadi tenaga yang kita keluarkan dalam penyelenggaraan kita beribadah di mushola ini masuk juga dalam pertanyaan Nabi Musa. Jaminan Tuhan, maka orang-orang yang bersedekah di 10 terakhir baik dengan tenaganya, barangnya dan sebagainya, kaina melalui titian Siratal Mustaqim, laju secepat kilat. Banyak untungnya bersedekah, baik sedekah tenaga, pikiran dan sebagainya di malam 10 terakhir, sangat luar biasa. Kemudian ujar Nabi Musa, ya Allah, aku ingin dapat duduk di bawah naungan pohon-pohon surga dan makan buah-buahan. Nabi Musa hendak
duduk di bawah dinaungi pohon surga, hadap makan buah-buahan dari surga, memohon lawan Tuhan berdahulu sebelum mati. Apa ujar Tuhan di sini? Hal itu adalah untuk orang yang membaca tasbih pada malam qadar. Nah, jadi kita makanya susunan iktikaf di 10 terakhir ada tasbihnya. Banyak tasbihnya, la ilaha illallahul halimul qayyum, itu termasuk zikir, itu termasuk tasbih. Karena di surga kita dinaungi pohon-pohon surga dan bisa menikmati buah-buahannya di sana. Kemudian ujar Nabi Musa pula, ya Allah, aku ingin lepas, selamat dari siksa neraka. Ujar Tuhan, yang lepas dari siksa api neraka adalah bagi orang yang beristighfar, memohon ampun pada malam qadar. Makanya kita tiba tutung sembahyang sunat 2 rakaat, kita melaksanakan membaca istighfar 70 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sekalinya orang yang beristighfar pada malam qadar, apa upahnya, apa balasannya? Dilepaskan daripada siksa api neraka. Nah, jadi kita ini kan kada tahu lagi masuk surga kah, masuk neraka. Tapi kita di malam 10 terakhir beristighfar, pas kaidah masuk neraka. Tapi ada tersiksa di neraka, kan ada apa juga kita masuk neraka tapi ada tersiksa. Karena sini judulnya dilepaskan daripada siksa api neraka. Kemudian yang keenam, ujar Nabi Musa, ya Allah, aku ingin dengan keridaan Engkau. Karena orang mati itu Tuhan ujar Tuhan, rodiyata bahagia. Bila hendak mendapatkan keridaan Tuhan, bila hendak nih Tuhan meridai kita berdahulu ridha dengan keadaan kita. Kayak apa kita ridha dengan keadaan Tuhan? Yang pertama, saat kita ada berduit, ada mengeluh, ini maniwas lawan Tuhan. Ya Allah, ya kenapa aku kayak ini benar hidup? Tuh berusaha, tuh berdagang, tuh begawi, ada dapat duit. Tuh, inya aja ya Tuhan kada ridho dengan takdirku, inya kada ridho dengan ketetapanku. Kayak apa Tuhan hendak ridho? Sikap kita, bila kita hendak mendapatkan keridhaan Allah, kita ridho dengan takdirnya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan, kembalikan bahwa itu adalah takdirnya, ikhlas jadinya. Maka orang-orang ini ujar Tuhan, ridhaku untuk orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat pada malam qadar. Nah, jadi susunan etika kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat ini atas pertanyaan Nabi Musa langsung dengan Tuhan. Sumber hadisnya sangat jelas, bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jelas hadisnya. Nang kita gawi ini bagi orang nang sambahyang sunat pada malam qadar. Makanya konsep ini kita mengharapkan untuk generasi anak cucu kita tuh kawal melanjutkan. Kita ini kada tahu umur, tahun ini kita masih di langgar sini, tahun akan datang bisa di alam lain sudah. Kita tak tahu lagi siapa penerusnya. Sedangkan konsep ini sudah sahih, sudah konsepnya usia kayak ada lagi mana rusakan, buktinya banyak. Ada sembahyang pada Malaikatul Qadar, tarawihnya aja digawi. Tapi apa? Tengah malam ada menggawi. Tuh, inilah pertanyaan
komunikasi antara Nabi Musa dengan Tuhannya. Kemudian di sini disambung dari Ibnu Abbas dia masih yang tadi. Nah, maka ujar Nabi pulang di sini dipadahkannya pada malam Qadar. Ini yang orang-orang tadi, mulai Jibril, mulai Israel sampai Nabi Musa. Nah, orang-orang tersebut ujar Tuhan kaina akan diberikan 4 bendera atau panji. Yang pertama bendera pujian. Jadi bendera itu artinya lambang. Nang kita nih, pertanyaan Nabi Musa yang akan kita jawab. Nang diperintahkan daripada Jibril dan Israel tadi kita jawab, maka kita akan patut menerima pujian. Kemudian yang kedua rahmat, kemudian yang ketiga maghfirah, dan keempat kemuliaan. Maka apa? Kuncinya di sini, kunci mendapatkan yang empat ini akan ditutup dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu enak tutupnya. Yang kita mendapatkan, makanya dengarannya orang panji, bendera panji itu adalah disebut orang karena bertulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu padahal ini adalah kuncinya atau tutupnya. Maka beruntung kita sebentar yang melajibkan duduk baitikaf Mandawi ini. Itu keberuntungannya. Amunang semalaman 2 malam aja, apalagi mampir malam ganjilnya aja, mana yang didapat kayaknya. Jadi ngaran perintahnya ke-10-nya kita gawe ke-10-nya. Urusan ke-10-nya ini ada nang hendak pol sampai subuh, ada nang hendak bertuntung beritikaf boleh, itu sudah cepat sudah. Kalau nang sampai subuh, ia mendapatkan pahala jamaah sampai subuh. Nah inilah hikmah bagi orang-orang yang berada mengamalkan ibadah-ibadah di 10 malam terakhir. Insya Allah malam esok, malam 24. Malam 24 istilah dalam kehidupan kita sudah kehilangan nyawa kita. Malam hari ini ibarat di dalam kehidupan nyawa kita sudah ditenggorokan. Sama toh, karena kita sudah 12 huruf. Malam hari ini kita mana-manakan yang 12 huruf. Bila sudah tamat yang 12 huruf, seolah-olah malam hari ini malam 23 roh kita sedang berjalan menuju Tuhannya. Jadi kepastiannya menggawi kada kita malam hari ini. Bila malam hari ini menggawi, malam 24 jiwa kita sudah keluar menuju Tuhannya pas ke alamatnya. Amal malam hari ini kada menggawi, kada beribadah di malam Qadar, maka perjalanan roh kita ya terputar-putar mencari tempat. Untuk malam besok, malam 24 itu hurufnya nih, roh sudah keluar pada batang tubuh. Jadi kayaknya apa aja kisahnya aku sudah roh keluar pada batang tubuh bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah malam Qadar malam ke-24. Insyaallah kita lanjutkan malam besok di malam 24 menjelaskan tentang jiwa yang keluar pada tubuh dengan ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kaina kita dikiau dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang, bulikan jatuhan bersama kelompok i hambaku, dan kelompok hambaku ini adalah orang-orang yang kusiapkan surgaku. Insyaallah akan kita jelaskan untuk malam ke-24. Maka sampai di sini kita menyampaikan kuliah Ramadan. Kita tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.